sebagai orang Islam. Karena di Quran kita membaca inna dina indallahil Islam. Kan tidak disebutkan Pak, inna dina indallahil Yahudi, Nasrani, Islam. Kan nggak begitu Pak. Cuman Islam. Berarti sebagai orang Islam kita harus beriman bahwa agama yang samawi itu hanya Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya sering mengikuti yang disampaikan oleh Pak Dodi melalui beberapa media ya. Alhamdulillah. Dan saya termasuk ngagum Bapak juga. Nah, saya ingin bertanya, bukan bertanya ya, bertanya lah. Yang pertama adalah saya pernah mendengar Pak Dodi itu nulis buku. Nah, itu apakah sudah dipublikasikan dan sudah di... Oh, Masya Allah. Mohon maaf Pak, tadi saya lupa perkenalkan. Nah ini bukunya Pak. Ada di depan. Bapak nanti bisa beli Pak. Oke. Saya bawa nggak banyak. Kebetulan dari sini saya langsung ke Bandung. Jadi saya juga bawa. Itu juga bisa Bapak peroleh nanti di belakang. Ya. Nah buku ini Pak isinya itu kontradiksi Pak. Ya. Kontradiksi hanya yang di perjanjian baru ini aja. Ya. Kok nggak sekalian yang perjanjian lama juga? Karena ada aturan di dalam sini, Pak. Ya. Tidak boleh mengutip ayat kitab ini kalau untuk komersial 500 ayat. Ya. Untuk non komersial 1000 ayat. Jadi saya bikin volume-volume gitu, Pak. Ya. Supaya nggak dituntut sama ini gitu. Terima kasih. Ya. Nah, yang kedua mengenai agama samawi. Menurut Ko Dodi tadi secara akademik itu bapak-bapak akademis mengakui itu. Ya. Nah, ini menarik menurut saya Pak. Sebagian besar kita itu apalagi dalam Al-Quran yang saya baca itu bahwa memang kita mengakui Taurat, Injil dan Zabur dan sebagainya itu kan gitu. Nah, untuk validitasnya ya ini barangkali dari pengurus ini bisa memfasilitasi suatu dialog ya supaya lebih terbuka ya. Pak Dodi kan sudah menjelaskan tadi referensinya di dalam Al-Quran. Mungkin bapak-bapak dari akademisi itu juga mempunyai referensi juga. Barangkali. Nah, ini kita sebagai umat Islam ya mengetahui secara metodologis apakah yang dinyatakan oleh Pak Dodi maupun akademisi itu sudah memang valid dan rehabilitasinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Supaya kami ini memahami itu sebenarnya yang saya pahami itu bahwa agama sama itu ada 3 itu gitu. Gitu. Nah, terakhir ini Ko Dodi ya, banyak buku-buku Ko Dodi itu saya juga lihat itu di TV tapi nggak bisa bertanya seperti ini kan. Mumpung kesempatan ini buku Satwaginta dan Tanak itu kan sudah lama kan pasti kan itu. Maksud saya penulisnya itu tadi kan disebutkan siapa itu kan, namanya itu yang ada di tangan Ko Dodi itu cetakan keberapa itu? Apakah Ko Dodi itu kopi diedit kemudian dicetak? Sekarang kan gampang tuh, ya kan? Nah, misalnya yang Satwaginta itu yang mana? Nah, itu kan kayaknya baru itu gitu loh. Ya. Padahal itu kan sudah ratusan ribuan tahun yang lalu itu. Nah, itu cetakan keberapa? Siapa yang mengedit itu? Ya, saya tertarik juga gitu. Begitu juga yang Tanak itu. Cetakan keberapa yang ada di tangan Pak Dodi? Oke, pertanyaannya itu Pak. Baik. Ya, cukup saya kira, mungkin yang lain ada yang bertanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan pertama sudah saya jawab ya. Pertanyaan kedua, tadi saya mengatakannya kan begini Pak. Sebagai orang Islam, karena di Quran kita membaca inna dina indallahil Islam. Kan tidak disebutkan Pak, inna dina indallahil Yahudi, Nasrani, Islam. Kan nggak begitu Pak. Cuman Islam. Berarti sebagai orang Islam kita harus beriman bahwa
agama yang samawi itu ya hanya Islam gitu. Itu maksud saya. Itu dalam pandangan perspektif Muslim gitu Pak, orang Islam. Orang akademisi mau mengatakan bahwa yang disebut agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, itu ranahnya beda Pak. Gitu. Kalau akademisi ini kan ranahnya istilahnya ranah ilmiah atau apa ya namanya, berdasarkan sejarah gitu misalnya. Tetapi kan kalau kita bilang kita sebagai orang Islam, agama samawi cuma satu, itu kan dasarnya dari akidah kita Pak, keyakinan kita gitu. Itu kan tidak perlu menimbulkan gesekan dengan orang-orang agama lain gitu. Nah sekarang kita juga ingin begini, Bapak pernah mendengar ada orang Islam bilang semua agama sama? Ada Pak? Kira-kira Bapak setuju nggak Pak? Ya. Kalau saya tanya Bapak, agama Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar Pak menurut Bapak? Paling benar. Paling benar? Berarti ada yang benar yang lain? Ada. Ada. Kalau Bapak bilang paling benar, berarti ada agama lain yang benar Pak? Ada. Enggak kan saya tanya Bapak. Ada, Pak. Ada. Saya tanya Bapak, sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau yang benar Pak? Menurut orang lain ada benar. Saya nggak nanya menurut orang lain, menurut Bapak sebagai orang Islam, berarti Bapak mengakui ada agama lain yang benar? Bukan, jangan melihat mendengar mereka Pak. Saya tanya Bapak sebagai orang Islam, menurut Bapak Islam itu yang paling benar atau yang benar? Paling. Berarti Bapak mengakui ada agama lain yang benar? Akui. Kalau tidak mengakui ada agama yang benar, berarti menurut Bapak kan Islam harus yang benar. Benar nggak Pak? Setuju nggak? Nah, gini Pak ya, gini. Sebagai orang Islam, kita berhak mengatakan Pak, bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Ada yang setuju sama saya? Setuju? Alhamdulillah. Kalau kita mengatakan agama Islam adalah yang paling benar, berarti kita mengakui ada agama lain yang benar. Islam yang paling benar, itu kalau Bapak bilang paling benar. Tapi kalau saya mengatakan agama Islam adalah yang benar, yang lain salah. Nah, masalahnya kita berani ngomong nggak yang lain salah? Nah, itu kan jadinya. Nanti kalau kita bilang yang lain salah, katanya kita nggak toleransi gitu ya Pak. Tetapi, maksud saya begini Pak. Bapak tadi mengatakan ada orang lain mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Kan itu hak mereka. Kita juga punya hak kan Pak. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah. Setiap agama berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Berhak Pak. Ya kalau nggak, misalnya mereka nggak bilang yang lain salah, kenapa agama mereka harus diikuti gitu maksud saya. Tapi maksud saya, walaupun kita mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah, kan bukan berarti kita harus bermusuhan Pak. Kita masih bisa hidup berdampingan, bermasyarakat, bantu-membantu. Kalau masalah keyakinan kan nggak boleh disama-samakan gitu loh Pak. Jadi kalau ketika ada malah orang Islam yang ngomong semua agama sama, yang sama apanya coba Pak maksud saya? Kalau hanya melihat dari sisi sama-sama mengajarkan kebaikan, itu sudut pandangnya sempit banget gitu Pak. Ya, dia tidak mempelajari apakah konsep ketuhanannya sama, apakah konsep keselamatannya sama, apakah konsep peribadatannya sama. Nah kan ini harus kita perhatikan. Kalau bilang semua agama sama, berarti Tuhannya sama semua gitu? Enggak juga gitu Pak. Ya, kita harus berani mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah. Tapi kita bilang yang lain salah bukan berarti kita harus memusuhi, harus memerangi, enggak Pak. Kan Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Setuju nggak Pak? Saya hanya melihat dari perspektif Pancasila, Pak. Ya, itu adalah konteks bernegara. Ya, sebagai manusia Ya. yang hidup di Indonesia berdasarkan Pancasila, Mm-mm. Tuhan yang Maha Esa. Ya. Yang benar, tapi gua paling benar itu pikiran maaf ini saya salah. Ya. Kalau Bapak bilang paling benar, nanti kita jatuhnya kembali lagi ke inadina indallah Islam Pak, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diberi taufik lagi Pak Ida. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi mengenai apa tadi Pak? Saya jadi lupa. Mengenai satu baginda. Oh ya. Nah, ya. Sudah pegang. Masih baru. Ya, gini Pak.
Tadi saya mengatakan bahwa yang namanya kitab Tanakh yang pertama kali disusun tahun 450 sebelum Masehi. Ya, Pak ya. Septuaginta diterjemahkan abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, Pak. Aslinya ada nggak Pak Anda? Aslinya? Tidak ada. Yang ini aslinya ada nggak Pak? Tidak ada juga. Aslinya dua-dua kitab ini sudah tidak ada. Yang ada sampai di tangan yang bisa dibeli kayak gini, ini semua adalah yang saya pegang Septuaginta, ini adalah terjemahan ya, dibandingkan antara bahasa Yunani dan bahasa Inggris, Pak. Yang mengerjakan ini namanya orangnya Sir Lancelot C. L. Brenton. Ini kalau di buku ini sih ditulisnya 23rd printing, berarti cetakan ke-23 tahun 2022, Pak. 22, cetakan ke-23. Oh, banyak banget ini ya. Kalau yang saya pegang ini, Pak, ini bukan kitab Tanakh yang pertama kali disusun, ya. Tanakh yang saya pegang ini adalah Tanakh yang disusun ulang oleh orang-orang Yahudi suku Masoret namanya. Ini disusun finalnya abad 10 Masehi. 10 Masehi loh, Pak. Jadi kalau ini disusun awalnya 450 sebelum Masehi, Tanakh yang disusun ulang yang tadi saya bilang dengan ditambahkan harokatnya atau nikut itu tahun abad 10 Masehi. Jadi jaraknya 1450 tahun, Pak, bedanya. Nah, yang saya pegang ini adalah versi dari kelompok Stone Edition, ya, Stone Edition. Ini dikeluarkan oleh Mesora Heritage Foundation. Ya, ini jadi disebut Tanakh tapi yang Masoret, gitu. Masoretik gitu, Pak. Kalau cetakan keberapa nih? Saya kok nggak lihat nih cetakan keberapa nih. Harusnya mungkin ada, Pak. Tapi saya nggak lihat. Nah, tapi maksud saya, kita harus bisa bedakan mana Tanakh yang pertama disusun yang dijadikan Septuaginta, mana Tanakh yang disusun ulang ditambahkan nikut atau tanda baca. Ya, yang saya pegang ini adalah yang abad 10 Masehi. Yang abad 5 sebelum Masehi sudah hilang. Yang Septuaginta asli abad ketiga sudah hilang aslinya. Ini semua adalah, boleh dikatakan ini adalah salinan-salinan yang sudah dicetak ulang, ditulis ulang, Pak. Ya, dari mulai abad kedua, ketiga, keempat yang tadi saya sebutkan, ada Origen, Lucian, Hesisius. Warisannya ini, Pak. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Semoga menjawab pertanyaan, Pak. Ya, silakan yang lain. Sebenarnya ada ini kok. Hah? Udah setengah 7. Oh ya. Ya, itu aja. Baik. Saya tutup. Baik, silakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi ya kepada DKM Masjid Jami atau Masjid Jaya, Pak? Jami ya, Masjid Jami Bintaro Jaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan iman kita dan membentengi akidah kita, Pak. Ya, saya bagian daripada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Memang kami menempuh jalur ilmu ini, Pak. Ini yang disebut dengan ilmu kristologi. Ilmu kristologi ini buat kami adalah menjadi dakwah tauhid. Karena kami selain sharing kepada Bapak Ibu yang ada di masjid-masjid atau pesantren, kami juga berdiskusi dengan kalangan mereka, mengajak mereka untuk bertauhid, gitu Pak. Ya, jadi dakwah kristologi ini buat kami adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang bertauhid. Kristologi itu ilmunya, kristolog itu orangnya, Pak. Nah, jadi saya boleh disebut sebagai kristolog. Tapi kami di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini punya idola, Pak, punya idola kristolog juga, gitu. Ada yang tahu, Pak, kristolog yang paling hebat di seluruh dunia, Pak? Ahmed Didat, siapa lagi? Ada lagi? Zakir Naik, ada lagi? Masih kalah ini dua ini. Dua ini masih kalah, nggak ada apa-apanya. Ada yang tahu, Pak, kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? Hah? Hah? Semua. Ada lagi, Pak?
Ada yang tahu? Yang menjadi idola kami, Pak, kristolog yang paling hebat di seluruh dunia, Rasulullah. Kenapa saya bisa mengatakan Rasulullah adalah kristolog yang paling hebat di seluruh dunia, Pak? Kita belajar beginian tahun-tahunan, Pak. Almarhum Syekh Hamid Hidayat belajar kristologi 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar kristolog dari almarhum Syekh Hamid Hidayat 4 tahun. Saya mempelajari ini kurang lebih ya 4-7 tahun. Yang lain-lain belajar bertahun-tahun, Pak. Bukunya banyak begini. Rasulullah ilmunya dari Allah. Ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang Yahudi, ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Nasrani pada zaman itu, kan Rasulullah mengajak orang-orang itu untuk bertauhid. Gitu kan? Jadi kami juga menganggap bahwa dakwah kami ini yang kami lakukan insya Allah sama gitu dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya yang mengajak orang-orang untuk bertauhid. Ya, jadi saya berharap kita semua dan saya juga berdoa ya, semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Ya. Dan juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka ya. Nah, kalau begitu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.